dua makhluk. Ada dua makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya hanya satu. Jadi dua makhluk tugasnya hanya satu, ya, yaitu jin dan manusia. Jadi kita dengan jin itu sama, Bu, tugasnya. Jin tidak bisa membantu manusia, menolong manusia. Demikian juga manusia tidak bisa menolong jin, dalam artian kita tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi kalau ada bapak dan ibu yang sering berinteraksi dengan jin, hati-hati, Bu, ya. Tapi kalau jualan jin atau beli jin, apa-apa, tapi di Cihampelas, ya, belinya, ya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan segar bugar di Kota Bandung, Sukamiskin, di Saung Tahfidz Al-Quran khususnya hujan cukup deras ya Bu ya. Nah, alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai keberkahan bagi kita. Hujan turun di akhir tahun Komariah, di akhir tahun Hijriah 1445 hari ini, dan besok masih 1445, mulai besok maghrib masuk 1444. Nah, mudah-mudahan kita masuk di 1446 dalam keadaan hidup sehat walafiat, bahagia lahir batin, istiqomah berjamaah untuk tetap menjadikan diri ini sebagai bagian dari ahli ibadah. Nah, tadi disebutkan tugas kita itu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tugasnya ibadah terus gampang nggak, Bu? Gampang sekali. Tugasnya itu beribadah, ya. Tugasnya beribadah. Mau tidak gampang gimana? Petunjuknya diberi oleh Allah. Contohnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, teladannya diberikan. Petunjuknya diberikan. Petunjuknya berupa Al-Qur'an. Contohnya berupa Nabi Muhammad SAW. Dan kita diberikan bingkai untuk tetap dalam keadaan yang istiqomah di jalan yang lurus, ya. Makanya kita getarkan ke dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rezeki, dan juga dalam keadaan yang terus-terusan mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghambakan diri kepada Allah, Rasul mengatakan manusia tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah kalau dia tidak bisa bekerja sama, tidak bisa saling memberi, tidak bisa saling berbagi dengan manusia. Nah, manusia tidak akan bisa menjadi abdinya Allah kalau tidak hidup benar dengan manusia. Ya, gede bohong ka babaturan, gede bohong ka pamajikan, moal bener eta jelema ka Allah oge. Ibadahna oge moal bener. Kira-kira acungkan tangan ibu-ibu yang sering bohong kepada suami. Coba suami yang sering bohong kepada istrinya, itu teh mal balik meskipun jago ngaji Quran ke kali, ya. Jangan lupa, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik kepada sesamanya, yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Man yaskurin nas yaskuril lah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema anu teu bisa kumarima ka sasama, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Aya nu mere ya kahadean teu nuhun-nuhun acan cek bahasa urangnya. Malah jemdut atau memberi sesuatu tapi dengan muka yang masam, itu tidak akan mendapat ridho Allah, Bapak Ibu. Masuk ayat gitu, Bu. Ya, lamun kayak jali jelema beungan, ya hati-hati, hati-hati. Nah, hati-hati. Lamun barang bere kan sok ngarasa ngarendahkeun, mata di kuai jadi bere teh maneh teh ngarah maju, masuk ayat gitu, Bu.
Nih, aki-aki kaincu. Cek nini oge. Oh, eta teh bedegong ku jelema kitu teh, Bu. Kudu nama ujang kuperi nini cik atuh ujang mah. Jang kan gitu nya. Ayeuna keur viral lagu eta punya. Bisa teh nyanyiin apa? Hirup teh teu gampang. Ya, cek nini eta teh, Bu. Nini nyebut gitu teh ya. Bener teh hirup teh gampang. Gampang pisan hirup mah Bu. Kan hiji tugasna oge mengabdi kepada Allah. Rek naon deui atuh Bu? Elin mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita hidup dalam keadaan gampang karena pedomannya Al-Qur'an sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ini ada 5 poin yang harus kita selalu waspada dan selalu niatkan untuk mampu menjalankannya. Yang pertama, pedoman untuk beramar ma'ruf. Yang kedua, pedoman untuk nahi mungkar. Yang ketiga, pedoman untuk tazkiyah, membersihkan diri. Yang keempat, pedoman untuk mendapatkan anugerah dan kebahagiaan berupa basyiran, kebahagiaan dari Allah. Dan yang kelima, pedoman untuk menghindari nazir, menghindari siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Baca, pahami, amalkan, nikmati, sampaikan. 5. Jadi itu tadi 5, ini 5, guys. 5 jeung 5 jadi ada sabar Bu? 10. Hindari hal yang 5. 1. Bekerja tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Lamun teu boga ilmuna tong amal. Cicing we ngajedog. Ngajedog leuwih mulia tibatan beramal tapi ngaco. Jadi ketua KPU ngarang perkosa kemenyikan batu. Itu beramal tanpa ilmu, syukur geus dipecat. Caketin deui loba deui bakal dipecat. Ya. Berikutnya adalah berilmu tanpa amal. Loba jelema berilmu tanpa amal. Ilmu disimpen sigan heueuh we nya. Wah, ieu mah urang mah geus bisa antep. Untungna naon? Terjadi amal. Ya, berilmu tanpa amal. Kemudian yang ketiga, bodoh, tidak mau nanya. Bodoh itu artinya tidak tahu, bukan berarti manusia bodoh, karena manusia itu tidak ada yang bodoh. Manusia diciptakannya sempurna, pasti pintar sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing. Ala qadar kalau bahasa sananya, namun cek udah tasik mah ala kadar. Nah, ala kadar itu bahasa asik punya asli mah bahasa Arab, ala qadar, karena qadar Allah. Kalau bahasa artisnya Qadarullah saya berangkat haji, pakai furoda 700 juta loh, dan banyak orang yang saya bawa, ya 700 juta kali 10 miliar, mau dibagikan kadir, mahi beli lotek bu. Nah, ya. Berikutnya adalah yang keempat, dia suka iseng mengganggu orang berbuat baik. Ada orang berbuat baik lagi nyapu, tumben. Ada orang mau sholat, tumben ibadah, tumben tobat. Nah, itu tuh mengganggu. Ya, apalagi mengganggunya sambil anu rek masjidnya dikunci. Hati-hati Bu, di Indonesia paling banyak sekarang fenomena masjid ari keur ngabangunna mah minta bantuan ka mana-mana malah make sair. Namun rek Tasik, rek daerah Ciamis kayak itunya loba sair di pinggir jalan, tapi mungkin dibangun dikunci keur naon nyeun masjid direk dikunci. Atuh da sieun dipaling teh paling nu umat Islam deui. Ya, terus Bu, hati-hati lamun ayeuna menjadi pengurus masjidnya dikunci, tanggung jawab dunia akhirat. Masjid tidak untuk dikunci. Ya, diatur menang, diatur di jadwal jam sakitu. Tapi temenan dikunci sabab naon? Masjid teh rumah Allah. Ageni ari Ka'bah dikunci, lain dikunci, lamun teu dikunci, engke hayang masuk loba. Nah, jadi diatur. Ya. Ya, berikutnya yang kelima ini yang paling repot bagi kita dan sering kita lakukan. Apa yang kelima? Menyepelekan kewajiban. Kewajiban kita mulai yang pertama wudhu, bersih-bersih di surat Al-Maidah yang sedang kita bahas. Tidak sedikit sekarang yang belum bisa wudhu, tapi sholatnya hayang. Padahal sholat sah lamun teu wudhu benar. Itu punya. Nah, eta sholat. Lamun anu umroh anu haji ke sarua Bu, lamun hasil hartana teu balik, kemarin Bu ya, dan kemarin dipecat kan Bapak Idul Adha di payunan presiden. Ya, Idul Adha setelah
tukang berkuasa pemajikan batu. Nah ternyata itu teh ya kelakuan anak itu terus nyaho dah sebelum lagi dilaporkan tapi kunaon usabab baladna kene da ieu mah usum Bu jadikeun khotib teh baladna mun lain baladna mah komo jeung menyinggung ketua DKM moal dipilih jadi khotib bener Bu padahal ngomongna bener jadi ayeuna mah dipilih dua jadi khotib teh kira-kira mata leres cek anu para legu teh Bu nya leres kitu patahna lain nyaho kalau kue ngegoreng kan gitunya sabab naon sabab manehna bisa ngaganggu perekonomian dari pengurus itu ke sama Bu kenapa dia bertahan sudah beberapa kali dihukum sudah beberapa kali diberikan sanksi tapi bertahan wae soalnya naon ngaman ke anu hayang kapilih nah itu ngaman ke hayang anaknya jadi ku manehna di tanda tangan nah ayeuna manehna kabagian itu tinggal orang selaku rakyat mari kita lihat bahwa Al-Quran menetapkan nanti suatu saat akan banyak manusia-manusia yang beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal, ngomong, terus dia juga menyampaikan tapi dia tidak memakai ilmu. Kemudian berikutnya dia adalah bodoh tapi tidak mau nanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga, Bu ya. Yang bodoh tapi tidak mau nanya, geus mah bodoh, api-api pinter. Ya, Bu ya. Yang keempat adalah dia mengganggu orang berbuat baik dan yang kelima menyepelekan kewajiban. 5. Mudah-mudahan ya kita termasuk yang mampu mengamalkannya. Baik Bapak Ibu di saum taud Al-Qur'an kanan kiri depan alhamdulillah hadir di dunia maya sana alhamdulillah hadir dari Cirebon Ibu Irin bersama keluarga katanya di Cirebon juga hujan ya. Kemudian Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga dan Ibu Yuda dari Cirebon bersama keluarga. Baik, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Al-Maidah ayat ke-20. Ya, kita baca satu ayat saja karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Jadi ini kisah Nabi Musa kepada kaumnya. Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat para nabi di antaramu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, sebelum Nabi Musa, para nabi itu banyak yang sudah diutus. Dan ketika Nabi Musa ada, maka Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa dikenal dengan nama
Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Keturunan Nabi Yakub. Apa hubungannya Nabi Yakub dengan Nabi Musa? Kan gitu ya. Nabi Musa itu buyutnya Lewi. Lewi itu saudaranya Nabi Yusuf. Ya, jadi ingat Nabi Musa itu turunan dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf adalah buyut dari Nabi Ibrahim. Ya, buyut dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa juga anunya dari Nabi Ibrahim. Udeg-udeg ke kait siwur janggar waringna dari Nabi Ibrahim. Ya, tapi bukan dari Nabi Yusuf. Dia dari Levi. Levi itu yang biasa nempel di bujur ibu-ibu, ya Bu ya. Atau di bapak-bapak. So dipakai lepis, cek kurang banyak. Levi itu anaknya Nabi Yakub. Buyutnya Nabi Musa. Namun laki-laki ayah Levi, namun awewe ada Lea. Lea itu sahabu. Indungna Levi. Lea teh indungna Levi. Jago ngajahit Bu, Ibu Liah, cek di urang banyak. Neng Liah eta teh istrinya Nabi Yakub anu kahiji. Nah, terus boga anak genep salah sahijina nyaeta Levi. Nu sejenna ada Yahuda. Nah, Yahuda kemudian jadi bangsa Yahudi. Kemudian Levi itu menurunkan sebagiannya ada yang menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa. Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat para nabi di antaramu. Jadi anak cucunya Nabi Yakub sebelumnya Nabi Musa ini banyak yang jadi nabi. Banyak wakil dari banyak itu ya. Dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka. Jadi Bani Israel ini sebelum dia pindah ke Mesir, dia orang merdeka. Selagi di Mesir masih ada Nabi Yusuf, orang Bani Israel diperlakukan istimewa.